Lah, Assalamualaikum teman-teman. salam. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat. Teman-teman, sebelum memulai pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. A'udzu Dong, billahi minasy- pelan-pelan, pelan-pelan, santai. Ulang lagi. Jeda dari bicara ke bicara berikutnya itu dijeda. Ulang dari awal. Saya ulangi. Assalamualaikum teman-teman. Bagaimana kabarnya hari ini? Senyum dong. Saya ulangi. Bagaimana kabarnya hari ini? Bagaimana kabarnya hari ini? Hangat-hangat. Saya ulangi. Bagaimana kabarnya hari ini? Nah, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat. Teman-teman, sebelum memulai pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Jangan gitu nada Aku berdoanya. Berdoa dimulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Jangan a'udzu billahi itu kayak mau ceramah. saya ulangi, berdoa dimulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung kepadamu ya Allah, Tuhan yang Maha Agung. Hah? Bismillahirrahmanirrahim. Aku berlindung kepada Allah Tuhan yang Maha Agung. Emang Saya ulangi. a'udzu billahil azim, rabbil azim. Lah, Saya ulangi. Berdoa dimulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung kepadamu ya Allah dari godaan setan yang terkutuk. nah bagus. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut namamu ya Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Berdoa Berdoa selesai. selesai. Teman-teman, kita lanjutkan materi pembelajaran pada hari ini, yaitu tentang madel silah tawilah. Silah, bukan silah. Saya ulangi, teman-teman, kita lanjutkan materi pembelajaran pada hari ini, yaitu tentang madel silah tawilah. Silah, bukan silah. Dua kali aja Saya, diingetin. Jangan diingetin mulu. saya ulangi, teman-teman, kita lanjutkan materi pembelajaran pada hari ini, yaitu tentang madel silah tawilah. Mm-mm. Mada silah Sebelumnya, aja dulu. Mada silah aja dulu. Nanti baru bilang saya, tawilah dan qasirahnya. saya ulangi, teman-teman, kita lanjutkan materi pembelajaran pada hari ini, yaitu tentang madel silah. Sebelumnya, apakah teman-teman sudah pernah mempelajari tentang madel silah ini? Anggap laut, ada jawaban. Bikin aja sendiri, diramu aja kira-kira jawabannya apa. Respon. Baik, terima kasih Kak Tia yang sudah menjawab pertanyaannya. Kak Tia mengatakan bahwa sudah pernah mempelajari tentang materi ini, yaitu yang berhubungan dengan hak domir. Benar sekali ya teman-teman yang dikatakan oleh Kak Tia ini, bahwa madusilah berhubungan dengan hak domir.
kita langsung ke pembahasan ya teman-teman. Madu silah. Kita artikan perkata dulu. Mad artinya panjang. Silah artinya hubungan. Silah, jangan silah. Nada tuh, Saya nadanya. Mad artinya panjang. Silah artinya hubungan. Sedangkan, Saya ulangi. Mad artinya panjang. Sedangkan silah artinya hubungan. oh batuk dulu. Terus, minta maaf dong. Tiba-tiba diam, masa tiba-tiba batuk, nggak ada basa-basinya ke audiens. Mohon maaf teman-teman karena tadi ada gangguan sedikit. Gangguan apaan? Orang-orang lihat kok. Jangan pakai bahasa yang abstrak. Ngomong aja apa adanya. Gimana? Mohon maaf teman-teman karena tadi ada batuk sedikit. Emang batuk banyak gimana kalau batuk banyak? Ngomongnya yang enak, Mohon maaf, yang elegan, yang elegan. Ngomongnya gimana kira-kira? Kan batuk itu bukan dosa ya. Disampaikan aja. Gimana caranya? Kan kamu udah selesai batuk nih, matiin matiin apa mic-nya. Nah, ngomongnya gimana ke audiens? mohon maaf teman-teman karena tadi ada terjeda sebentar karena batuk. Kira-kira akan batuk lagi nggak di kemudian? Kalau nanti videonya ada terjeda, mohon dimaklumi ya teman-teman. Kok video? Emang ada video terjeda? Emang panggilan WhatsApp? Gimana cara ngomongnya? Kalau nanti pembelajarannya terjeda, mohon maaf ya teman-teman. Kenapa? Kan aku nggak mau kelasnya terjeda. Bahasanya jangan terjeda. Teman-teman, kalau nanti saya off-kan audio karena batuk, mohon dimaklumi ya teman-teman, karena kondisi saya, misalnya tenggorokan saya lagi gatel. Tapi insya Allah tidak akan mengganggu pembelajaran kita. Jadi itu ngomong dengan apa adanya, kondisi kita seperti apa, tapi juga harus kasih jaminan bahwa itu tuh nggak akan mengganggu pembelajaran. Kalau misalnya tadi bahasanya, kalau nanti terjeda, mohon dimaklumi ya. Ya kan orang mau belajar pastinya manusiawi tuh. Kalau mau belajar nggak mau terjeda. Tapi mereka mau memaklumi kalau kita off sebentar untuk batuk biar nggak keganggu. Gitu maksudnya. Coba kalau aku bilang, Kak Fatim nanti pembelajaran kita terjeda ya. Kira-kira gimana? Agak nggak enak Ustaz. Nah itu, apa yang kita nggak mau terjadi sama kita, jangan kita lakukan ke orang. Coba diulangi lagi. Coba diulangi lagi. Yang minta maaf Ustazah. Iya, yang minta maaf. Bukan yang minta maaf bahasanya. Yang eh, perihal batuk gitu. Minta maaf. Oh, Baran. Teman-teman, jika nanti saya tiba-tiba mematikan audio, mohon dimaklumi ya teman-teman, karena kondisi tenggorokan saya lagi agak gatal. Mm-mm. Tapi tidak usah khawatir. Insya Allah tidak akan mengganggu pembelajaran kita. Tapi tidak usah khawatir teman-teman, insya Allah tidak akan mengganggu pembelajaran kita. Ya, ulang lagi yang enak. Teman-teman, jika nanti tiba-tiba saya mematikan audionya, mohon dimaklumi ya teman-teman, karena kondisi tenggorokan saya lagi kurang sehat, tapi insya Allah tidak mengganggu pembelajaran kita pada hari ini. Ya, terus. Kita lanjutkan pembelajaran kita tadi, teman-teman. Madusilah. Silah. Saya Ih, ulangi. nadanya tuh.
Saya ulangi, mad silah. Mad artinya panjang, silah artinya, saya ulangi, mad Jangan artinya ulangi-ulangi mulu, capek panjang. aku denger ngulangin mulu. Berusahalah untuk tidak sering salah. Salah boleh nggak? Boleh. Tapi jangan sering-sering salah. Orang nanti bakal nggak nyaman kita. Saya ulangi mulu. Emang ngapain ulangi mulu? Emang lagi ulangan. Ulang, 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 ulang. Udah, jangan sering-sering saya ulangi. Jadi sekali ngomong tuh udah dipersiapkan di pikiran. Baik, saya ulangi, mad silah. Mad artinya panjang, sedangkan silah artinya hubungan. Maksudnya hubungan apa? Maksudnya hubungan yang terjadi pada hak domir. Hmm. Apa itu hak domir? Hak domir Ini adalah jangan, kata jangan ganti. ngomong sendiri dong. Iya, kira-kira nih interaksinya. Mungkin ada di antara teman-teman yang bertanya, apa itu haldomir? Jadi jangan kayak dihafal teksnya, lancar benar. Tapi juga ngomong seakan-akan si orang-orang yang ada di hadapan kita itu kita wakili pikirannya. Mungkin ada di antara teman-teman yang berpikir, Hadomir itu apa sih? Gitu. Jadi, apa itu Hadomir? Hadomir adalah ini. Contohnya bagaimana? Itu tuh kayak robot lagi ngafalin teks. Kita tuh manusia hidup, harus interaksi. Ulang lagi. Saya ulangi, mad silah. Mad artinya panjang, silah, sedangkan silah artinya hubungan. Maksudnya Kalau hubungan misalnya tidak bisa bilang, saya ulangi, maksud saya, boleh loh dengan bilang silahnya pendek ya teman-teman, bukan silah, tapi silah. Jadi sebenarnya tuh kita kalau dalam ilmu psikologi itu namanya proyeksi. Maksud kita tuh sebenarnya diri kita, tapi kita kayak proyektor. Tahu nggak proyektor? Yang layar tancep itu loh, yang cahaya, yang mesin kecil itu, yang dia bikin cahaya ke layar tancap. Nah, pada saat kita tuh lagi memproyeksikan sesuatu, sebenarnya itu tuh kita lagi ngomongin buat diri kita, tapi kita pakai nama orang atau kita larikan tujuannya tuh ke orang. Di maksudnya silah. Jadi pengucapan kata silah pada madu silah ini tidak boleh dipanjangkan ya sodnya. Maksudnya gua lupa tadi gitu. Daripada saya ulangi mulu. Jadi itu kayak kita tuh belajar ngeles. Ngeles itu bukan les bahasa Inggris, les bahasa Arab ya, tapi bohong, bersembunyi, cari aman, kayak gitu. Itulah kenapa disebut seni berbicara. Ulang lagi ya. Ya lama-lama di sini kapan materinya? Yuk. saya ulangi, mad silah. Mad artinya panjang, sedangkan silah artinya hubungan. Maksudnya hubungan apa? Hubungan kekeluargaan. Jadi Maksud teman-teman, maksud Ya, langsung aja kayak gitu. Jadi, teman-teman, maksud hubungan ini adalah kayak gitu. Dia, maksudnya hubungan jadi apa? itu Hubungan gelap. Lang, ulang dari mana, Ustaz? diulang dari judul lah. Salahnya kan dari bagian situ. Ayo, Saya ulangi, mad silah. Mad artinya panjang, sedangkan silah artinya hubungan. hmm. Maksudnya hubungan apa? Maksudnya hubungan yang terjadi pada hak domir.
Kira-kira teman-teman, kira-kira Hubungan yang terjadi pada Hadomir. Kok aku nggak mudeng ya? Hubungan apa? Mada, mada artinya panjang, silah artinya hubungan. Maksudnya bagaimana? Kita langsung ke cirinya saja, teman-teman. Misalnya kayak gitu. Jadi yang penting dia tahu aja dua ada silah artinya hubungan. Hubungan ini adalah eh, hubungan ini mengarah pada haldomir atau kayak gitu. Hubungan ini mengarah pada haldomir. Apa itu haldomir? Ada yang tahu, teman-teman? Ya mungkin kita lupa abis ini mau ngomong apa. Cara ngelesnya adalah lempar aja dulu ke audiens gitu. Jadi tuh audiens nggak tahu kalau kita tuh lagi lupa mau ngomong apa. Karena cara kita ya main alus gitu. Ini belajar-belajar kalau orang orang jahat bilangnya belajar bohong tapi bagus gitu. Tapi kan kita nggak lagi belajar bohong. Kita belajar ngeles yang bagus gitu. Coba ulang lagi dah. saya ulangi, madosilah. Mad artinya panjang, sedangkan silah artinya hubungan. Hubungan di sini berkaitan dengan hak domir. Bagus, tapi bukan Apa domir ya. Bomir. Apa? hubungan di sini berkaitan dengan hak domir? Ya. Apa itu hak domir? Bo. Mungkin di antara Sabar. apa saya ulangi, apa itu hak domir? Mungkin di antara teman-teman Sabar ada dong, yang kan tahu. nanya. Diem dulu. Apa itu hak domir? Mungkin ada di antara teman-teman yang mau menjawab. Iya, apa itu hak domir? Mungkin niat bertanya nggak? Sama kayak, Assalamualaikum teman-teman, apa kabar? Orang belum jawab, udah nanya lagi. Assalamualaikum teman-teman, apa kabar? Sehat ya? Alhamdulillah. Itu niat nanya nggak? Enggak, sama kayak tadi. Apa tadi? Apa itu hadomir? Diam dulu, orang lagi loading. Ada yang mau menjawab? Atau tidak tahu sama sekali? Nah, itu nggak apa-apa. Jadi hadomir adalah baru dah kita kasih tahu. Saya ulangi, apa itu hak domir? Do, ya Allah, biji Saya mata aku ulangi, udah mau keluar nih. apa itu hak domir? Hmm. Mungkin di antara teman-teman ada yang tahu. Enggak tahu, Ustazah. Baik, jadi hak Baik mulu domir baik. Dia kagak tahu kok baik. Tidak apa-apa. Terima tidak kasih apa-apa. Kak Sapa yang menjawab. Main lancar-lancar aja. Terima kasih Kak Tia sudah menjawab. Tidak apa-apa ya teman. Tidak apa-apa ya teman-teman. Iya, Besti. Tidak apa-apa ya, teman. Iya, Besti. Duh. Saya ulangi, Bentar, bentar, bentar. Lanjut. saya ulangi. Tidak apa-apa ya teman-teman jika tidak tahu. Belum Jadi, tahu. Aduh, ini aku udah kasih koci 2 biji loh. saya ulangi. Tidak apa-apa ya teman-teman jika belum tahu. Jadi, hak domir Mari kita adalah bahas. Alhamdulillah, kalau belum tahu, mari kita bahas. Gitu. Kadang-kadang tuh hal yang orang anggap itu sesuatu yang buruk, tapi
perlu kita syukuri loh. Karena kita menggiring opini baik gitu. Jadi tuh pada saat dia bilang dia nggak tahu, Alhamdulillah. Kalau belum tahu, berarti hari ini akan ada ilmu yang didapatkan. Misalnya kayak gitu. Ini tuh bukan bukan sesuatu yang mudah. Harus banyak latihan untuk bicara kayak gini, kayak nyari-nyari cara buat ngerespon orang. Itu tuh harus dilatih. Karena kalau nggak dilatih itu kaku aja, jangan hafalin mulu. Kak Fatim ini kan lumayan lancar ya ngomongnya. Tapi kayak lancar hafalan, cuma nggak kelihatan kalau lagi ngafal. Nggak kelihatan kalau lagi ngafal. Bagus banget, nada bicaranya bagus. Cuma berasa di ekspresi biasa aja. Jadi kayak kayak Google ngomong, kayak AI ngomong. Dia tinggal diedit mulutnya gerak gitu-gitu, tapi itu kayak nggak ada ruhnya. Jadi ngomong tuh ada ruhnya. Coba. Saya ulangi, Alhamdulillah jika belum tahu, kita langsung ke pembahasan ya teman-teman. Jadi, hak domir adalah kata ganti laki-laki ketiga tunggal. Madosilah terbagi menjadi dua. Nah dulu, Kak Domir. Coba, Kak Fatim tuh waktu ngomong tangannya taruh mana coba? Pengen aku lihat. Aku pengen lihat. Bawah, Jangan di bawah, Pak. tengah-tengah kayak gini. Jangan di tengah-tengah kayak gini. Karena tuh rasanya kayak kekekep gitu loh. Kekekep. Apa tahu nggak kekekep? Iya, sudah. Iya. Kekekep itu apa sih bahasa Indonesianya? Kayak kehimpit. Kehimpit. Jadi pundaknya tuh nggak leluasa. Coba ngomong pakai tangan deh. Ngomong pakai mulut. Tapi gerakan tangannya coba dimainkan. Coba deh. Saya ulangi, madosilah terbagi menjadi dua. Sebentar. Ulangi dari hadomir adalah Saya ulangi, hak domir adalah kata ganti laki-laki ketiga tunggal. bentuk Madosilah, hadomir. Bentuk hadomir itu dulu. Jangan buru-buru pindah ke madsilah terbagi dua. Hadomir aja dulu diomongin sampai orang udah paham baru kita masuk ke pembahasan selanjutnya. saya ulangi, jadi hak domir adalah Bo, bo. kata, saya ulangi, jadi hak domir adalah kata ganti laki-laki ketiga tunggal. Teman-teman sudah tahu bentuk hak domir seperti apa? Bo. Astagfirullahaladzim. Cubit nih mulutnya. Saya Ulang. ulangi, jadi hak domir adalah kata ganti laki-laki ketiga tunggal. Apakah teman-teman sudah tahu bentuk hak domir seperti apa? Yang kayak Tamar Butoh bukan Ustazah. Terima kasih Kak Tia sudah menjawab. Benar sekali ya teman-teman yang dikatakan oleh Kak Tia ini. Bentuk Tia hak ini domir, dan Kak Tia ini, Kak Tia aja ada Kak Tia ini. Emang ada Kak Tia itu? Kak Tia aja. saya ulangi, benar sekali ya teman-teman yang dikatakan oleh Kak Tia, bahwa bentuk hak domir seperti tak marbutoh, namun tanpa titik. Tak Marbutoh, bisa nggak tangannya gerak? Tak Marbutoh tuh yang gini loh. Atau yang kayak di tulisan Allah. Itu bentuknya saja. Misalnya kalau mau dicontohin kata Allah. Tapi kenapa Kak Fatim aku bilang gerak-gerakin tangannya? Satu, biar nggak kaku badannya. Terus yang kedua,
Terkadang murid kita itu ada yang lebih cepat paham kalau kita tuh gambarin sesuatu, ada gerakannya. Nggak cuma ngemeng doang, tapi juga harus ada peragaan-peragaan tertentu. Ada ekspresi, makanya kenapa mata aku melotot kadang-kadang. Sering sih, bukan kadang-kadang. Terus senyum, terus alisnya naik. Kenapa? Gitu. Apa? Kerutannya main. Karena ada orang yang lebih paham tidak hanya lewat lihat, tapi juga lewat dengar dan lewat gerakan-gerakan. Itu yang kita maksud. Tiga cara belajar manusia. Satu, visual. Dengan cara melihat, dia bisa lebih paham, cepat, cepat paham. Dua, auditori. Auditori itu ngedengerin. Ada tuh murid yang, atau jangankan murid deh, anak Kafatim kan lebih dari satu kan? Iya. Ada nggak dari keduanya itu perbedaan? Pastilah. Ada yang kalau dibilangin, dia tuh nggak lihat, tapi dia ikutin. Ada juga yang harus lihat, baru dia bisa paham. Ada lagi yang nggak lihat, terkesan tidak dengar, tapi dia sambil main apa, lompat sana, lompat sini. Tapi pas giliran misalnya kita suruh dia melakukan apa yang tadi kita omongin, yang kelihatannya dia nggak lihat dan nggak dengar, tapi dia bisa ngelakuin. Nah, kalau Kak Fatim cuma apa itu Matsila? Matsila adalah ini dengan mukanya kayak AI, terus tangannya nggak gerak-gerak. Kira-kira kalau yang dengerin itu orang eh aud, apa kinestetik, yang gerak-gerak itu namanya kinestetik. Gimana nasib orang-orang yang kinestetik? Paham nggak dengan apa yang Kak Fatim omongin? Mungkin paham tapi sedikit, nggak banyak. Makanya kita harus kombinasi. Ya, 30 menit loh. Materinya belum apa-apa loh. Cepat, ulang. Dari mana ini, Ustazah? Dari mana aja dah. Cepatlah. Lupa tadi, Ustazah. Nah, domir lah. Mana lagi? Saya ulangi. Jadi, hak domir Do. adalah kata, Astagfirullahaladzim. saya Lidah. ulangi. Jadi, hak domir adalah kata ganti laki-laki ketiga tunggal. Mm-mm. Seperti apa bentuk hak domir? Apakah teman-teman sudah tahu? Udah. Terima kasih, Kak Tia sudah menjawab. Kak Tia mengatakan sudah tahu tentang hak domir. Bentuknya Do. seperti apa, Kak? Saya ulangi. Bentuknya seperti apa, Kak? Ulangi dari tanya. Apakah teman-teman sudah tahu bentuk hak domir? Do. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, istighfar. Sholat sunat tobat. Tan. Saya ulangi. Apakah teman-teman sudah tahu bentuk hak domir? Sudah. Terima kasih, Kak Tia sudah menjawab. Jika sudah tahu, seperti apa bentuknya, Kak? Bulat. Benar sekali ya teman-teman yang dikatakan oleh Kak Tia, bahwa bentuk hak domir adalah bulat.
Ah, gitu. Jadi tangannya bergerak. Oke, terus. Ih, Madosila, lama banget. Terus, Madosila terbagi menjadi dua. ngapain langsung ke Madsila? Emang bentuk hadomir cuman bulat doang? Hmm. Oh iya, oh iya. Saya Aku gak ulangi, mau ngomongin Madsilah dulu. Domir dulu beresin, terus tanya. Sudah terbayang belum bentuknya, teman-teman? Sampai sini paham apa itu hadomir dan bagaimana bentuknya? Sudah. Kalau ada yang belum, ditanyakan dulu. Oke, kalau sudah clear, sekarang kita masuk pada macam-macam madosilah. Baru, jangan langsung tiba-tiba madosilah terbagi dua. Ulang, dari tanya. saya saya ulangi, apakah teman-teman sudah tahu bentuk hak domir? Sudah, Terima kasih Kak Tia sudah menjawab. Jika sudah, bentuknya seperti apa, Kak? yang kayak angka 8 itu kan, Kak. Ustazah, angka 8. Maksud aku tuh yang H, H yang itu, yang bukan H domir laki-laki ketiga tunggal. Paham kan? Kebayang? Baik, Hmm. baik. Terima Baik, kasih, Kak baik, Tia. baik. Oh, Betawi. Baik, baik. Baik, terima kasih, Kak Tia. Kak Tia menjawab bentuk hak domir seperti angka 8. Gimana nasib? Makanya jangan salah-salah Yang Kak, dulu. Ntar aku coba-cobain dah. yang Kak Tia maksud ini adalah hak, namun bukan hak domir ya, teman-teman. Salah. Jadi kalau misalnya aku bilang hak domir itu H yang angka 8, kita tuh kan gak boleh langsung menyudutkan audiens bahwa dia salah. Tapi angkat dulu hatinya seakan-akan dia merasa, wah aku benar nih. Wah ini orang keren nih mengapresiasi aku gitu. Ngomongnya gini. Misalnya nih aku tadi kan bilang, aku mewakili audiens. Bilangnya hak domir itu yang begitu kan. Hak domir itu kan hak pengganti kan. Kata ganti ketiganya, nya. Kalau yang kita maksud ini kan nya. Kebetulan yang dibahas ini adalah nya untuk laki-laki ketiga tunggal. Kalau H yang begini ditambah alif itu H domir. Tapi ketiga tunggal perempuan. Jadi kita bilangnya H yang bentuknya 8 seperti yang disampaikan oleh Katia, kalau ditambah alif, dia adalah hak domir. Tapi hak domir laki-laki hak domir perempuan ketiga tunggal. Kira-kira dia sesuai dengan pembahasan kita bukan? Madosilah ini. Enggak. Kenapa? Karena madsilah itu hanya tentang laki-laki ketiga tunggal, bukan perempuan. Tapi kalau hak domir saja, iya benar. Hak domir laki-laki ketiga tunggal, hak domir perempuan ketiga tunggal. Tapi tidak termasuk madusilah yang kita bahas. Jadi itu aku sebagai audiens tuh nggak akan merasa, ya berarti aku salah dong. Tapi dia akan membuat, dia akan punya pemikiran, oh berarti aku ada benernya Hadomir. Dan mungkin itu jadi pengetahuan tambahan buat dia. Tapi nggak pas dengan pembahasan saat ini. Hadomirnya bukan itu yang dimaksud. Gitu. Enak nggak sih kalau misalnya kamu salah tapi nggak disalahin langsung?
Diangkat dulu, diputar ke sana, putar ke sini, nanti baru kamu sadar, oh iya aku salah, tapi aku jadi tahu, gitu. Nggak insecure gitu loh. Dan dia juga nggak akan takut jawab lagi kalau salah. Kan ada loh orang yang insecure. Dia jawab salah, terus ya udahlah nggak usah jawab lagi. Salah lagi nanti. Malu. Gitu. Dengan cara kita tambah juga dengan apresiasi kayak, nggak apa-apa teman-teman, jawab saja dulu. Kalau memang jawaban teman-teman kurang tepat, setidaknya kita akan membahas itu. Jadi teman-teman akan tahu mana yang tepat. Jadi penyampai ilmu itu nggak cuma cukup dengan ilmu bisa bicara, tapi juga bisa bikin orang tuh merasa berharga, bisa bikin orang tuh kayak kita tuh bertanggung jawab juga loh untuk menyelamatkan mental orang yang kita ajak bicara. Karena kalau nggak dia kabur loh, nggak mau belajar lagi. Ada tuh murid aku juga satu kelompok kabur gara-gara apa? Nggak kuat mentalnya. Nah itu kan maksudnya kasusnya lain. Tapi kalau misalnya kayak gini nih, kita perlu loh membangun karakter murid kita untuk bisa tetap berani bertanya, berani menjawab walaupun salah. Kalau misalnya nggak salah, nggak tahu kan benernya kayak gimana. Kita jadi belajar gimana cara memotivasi. Aku doang ini yang ngomong. Cepetan, ulang. Dari mana, Ustazah? Dari mana mulu pertanyaannya yang salah yang mana diulang dari situ. Halo, polisi. Telepon polisi nih. Saya ulangi, benar sekali ya teman-teman yang dikatakan oleh Kak Tia tadi, bahwa bentuk hak domir yang seperti angka 8. Bentuk hak domir yang seperti Bok, angka 8 ini, ulang lagi. saya ulangi, benar sekali ya teman-teman yang dikatakan oleh Kak Tia tadi, bahwa bentuk hak domir adalah Bok. seperti angka. Ih, gemes banget aku. 1 menit lagi loh. Apa yang bisa kita perjuangkan dalam 1 menit ini? Benerin, cepetan. Saya ulangi, benar sekali ya teman-teman yang dikatakan oleh Kak Tia tadi, bahwa bentuk hak domir yaitu yang seperti angka 8. Jika ditambahkan alif, maka dia akan menjadi hak domir perempuan tunggal. Namun, Ketiga. Perempuan ketiga tunggal. Dah, saya subhanakallah aja. Abis ini putus ini. Biar husnul khotimah matinya. Zoomnya. Yuk. Subhanakallahumma wa bihamdika. wabihamdika asyhadu an la ilaha illa astaghfiruka wa atubu ilaik. Jangan lama-lama sakitnya ya. Aku nggak mau lagi ketemu pembelajaran dengan kesalahan yang di situ-situ aja nih, pekan depan. Kalau nggak pekan depan juga nggak apa-apa, mau 1 pekan lebih dari 1 kali nggak apa-apa. Selama waktunya cocok, gas. Karena udah ada anaknya, udah ada yang ngubungin belum? Belum ada sih. Ya udah, bentar lagi. Orang aku udah kirim nomornya Kak Fatim. Ya udah, segitu aja dulu ya. Makasih ya, Kak Fatim. Cepet sembuh Makasih ya Ustazah. penjelasannya. Rapi-rapi ngomongnya. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam.